Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesempatan ini saya ingin menyampaikan penjelasan dari buku yang pernah kami tulis yang berjudul Seni Mengenal Diri, Sementi Jalan Menuju Kesadaran. Beberapa tahun yang telah lewat, saya menulis buku ini tahun 2023, tapi baru diterbitkan bulan Maret tahun 2025 oleh penerbit. Dan saya rasa dalam kesempatan ini lebih baik saya sampaikan beberapa penjelasan tentang isi buku tersebut. Dalam buku tersebut ada beberapa bab atau isi. Yang pertama, langsung saja. Yang pertama, di situ ada disebutkan tentang mengapa mencari jalan ke dalam. Jadi pada halaman pertama itu ada membicarakan tentang mengapa mencari jalan ke dalam. Kita sering mengetahui mengenal ada istilah jalan keluar. Jadi kita sudah sering mencari solusi. Setiap kita menemukan sebuah masalah, kita tentu akan mencari jalan keluar apabila kita mendapatkan suatu masalah. Ini sudah pasti karena kita sebagai makhluk sosial, kita perlu mencari solusi orang lain ataupun sesuatu yang di luar diri kita. Misalnya ketika kita sakit, kita perlu ke dokter. Ketika kita ingin membeli makanan, kita perlu ke toko, warung. Kemudian ada hal-hal yang kita mau minta tolong. Maka karena kita sebagai makhluk sosial, kita tentu perlu mencari jalan keluar apabila ada permasalahan yang kita dapati untuk kita selesaikan. Lalu mengapa mencari jalan ke dalam? Jadi mengapa mencari jalan ke dalam ini? Karena manusia selain sebagai makhluk sosial, kita juga sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk individu inilah nanti yang dibahas mengapa mencari jalan ke dalam. Tentunya kita harus imbang. Kadang-kadang kita sering melihat di luar diri kita dan lupa atau lalai mempertahankan jati diri kita karena kita terlalu sibuk dengan di luar, sehingga kita lupa dengan diri kita sendiri. Ada sebuah kisah tentang mencari jalan ke dalam dan keluar ini. Ada sebuah kisah, sebuah cerita. Ada 10 orang, 10 orang ini ya katakanlah tidak mempunyai kecerdasan yang cukup, tetapi 10 orang ini sangat gemar bekerja keras. Suatu hari 10 orang ini ingin mencari sebuah pohon yang mana pohon itu adalah untuk mereka bawa, mereka jual ke pasar. Pohon ini katakanlah pohon durian, ini cerita saja, kisah saja. Katakanlah pohon durian. Tapi pohon durian ini di seberang sungai, dan sungainya itu agak dikatakan surut tidak, dikatakan dalam juga tidak. Dan mau tidak mau mereka menyeberang sungai. Tapi sungai ini meskipun tidak terlalu dalam,
tapi cukup bisa menghanyutkan seseorang yang menyeberang. Oleh karena itu mereka menyeberang sungai, ceritanya ini menyeberang sungai sambil berpegangan tangan, sehingga sampailah sebaris orang, 10 orang ini di seberang. Mereka tahu mereka itu 10 orang. Nah, setelah mereka sampai seberang, ada tadi satu orang yang berteriak, hampir jatuh, hampir lepas tangannya karena saking derasnya arus. Lalu karena ingat ada satu teman yang berteriak, lalu mereka ragu-ragu, jangan-jangan tadi siapa yang hanyut dan tenggelam. Lalu mulailah mereka melihat, dan satu orang menghitung, karena semuanya juga 10 orang. Dia menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia kaget karena ada 9 orang. Tadi kan kita 10 orang, kenapa 9 orang? Berarti ada satu yang hilang, satu yang hanyut. Lalu yang lain juga menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kesemua mereka 10 orang tadi menghitung semuanya ada 9 orang. Berarti ada satu yang hilang. Tapi mereka tidak tahu siapa yang hilang. Cuma yang jelas ada satu yang hilang karena orangnya ada 10. Nah, oleh karena itu mereka bersedih, tidak jadi mencari buah tadi. Mereka duduk di pinggir sungai yang deras tadi sambil meratapi nasib siapa teman mereka satu orang yang hilang. Karena semuanya 10 tinggal 9. Nah, lewatlah di situ seorang nelayan menggunakan perahu, melihat ada di seberang itu ada sekumpulan orang sedang, ada yang menangis, ada yang bersedih, tidak ada berbicara, lalu dia menegur, kalian sedang apa di sana? Kemudian mereka menjawab, kami sedang kehilangan satu orang yang hanyut terbawa arus sungai ini. Nah, setelah itu apa yang memakai perahu ini, nelayan ini langsung menghampiri mereka, langsung naik menghampiri mereka. Dan dia bertanya, siapa yang hilang katanya? Kami tidak tahu, tadi kami 10 orang, sekarang tinggal 9 orang. Ada satu yang hilang karena kami tidak lengkap 10 orang. Jadi dengan diam-diam nelayan tadi menghitung dalam hati, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dalam hatinya ini nggak ada yang hilang kalau memang 10. Nah, kemudian dia berpikir, oh pasti dia tahu kenapa mereka menghitung 9 orang ini tadi. Lalu disuruhlah oleh nelayan tadi semua mereka berbaris dan masing-masing menghitung dirinya sendiri. Mulailah dari awal, yang paling pertama bersuara 1, terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kata yang paling ujung. Mendengar ada 10 lalu mereka kaget. Berarti nggak ada yang hilang. Tertawalah mereka semua. Ternyata kita lengkap 10 orang. Lalu tahulah bahwa nelayan tadi mengatakan kalian tidak lengkap menghitung 10 orang karena kalian masing-masing tadi hanya menghitung orang lain saja. Kalian tidak menghitung diri kalian sendiri, karena itulah kalian merasa kurang. Jadi ya seperti itu, kisah seperti itu. Cerita saja ya, cerita saja. Ceritanya. Cuman ingin menjelaskan hikmahnya bahwa kalau kita terlalu sering menghitung orang lain, artinya kalau kita terlalu sering berkecimpung dengan kehidupan sosial, dengan segala macam kesibukannya, kerumitannya, masalahnya yang kompleks, itu kita bisa terbawa suasana lingkungan sosial itu sehingga kita lupa dengan diri kita sendiri. Kita lupa menghitung diri kita sendiri. Nah, disitulah fungsi kita selain sebagai makhluk sosial, kita juga sebagai makhluk individu. Jadi di buku ini tidak menceritakan secara porsi yang besar tentang hubungan sosial,
Meskipun nanti ada beberapa hal juga tentang hubungan sosial itu, tapi buku ini lebih mengedepankan tentang mencari jalan ke dalam. Salah satunya tadi, kenapa mencari jalan ke dalam? Karena kita selain sebagai makhluk sosial, kita juga sebagai makhluk individu. Baik, dalam halaman 2, di halaman 2 ini disebutkan dalam Al-Quran, ini ada sebuah ayat yang saya ketik, kita baca terjemahan saja. Dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Quran surah Al-Hijr ayat 21. Ini ayat ini tentu meskipun sebuah pertanyaan, sebenarnya Tuhan tidak sedang bertanya kepada kita karena Tuhan tidak tahu. Justru ini adalah pertanyaan kepada diri kita sendiri. Apakah selama ini kita pernah memperhatikan diri kita sendiri? Jadi memperhatikan diri sendiri itu belum tentu egois. Belum tentu egois. Bisa jadi karena dia mencintai diri sendiri. Jadi tentu pada ayat ini dan pada dirimu sendiri. Wa fi anfusikum. Apakah kamu tidak memperhatikan? Berarti ada hal yang harus kita perhatikan dalam diri kita. Ada banyak hal untuk tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita. Dari hal perasaan seperti itu banyak, ada perasaan cemas, sedih, khawatir, takut, dan lain hal. Ada senang, ada susah. Pikiran juga demikian. Ada pikiran ke masa lalu, pikiran masa depan. Tubuh juga demikian sensasinya. Ada kepala yang sakit, ada jantung yang berdebar-debar. Jadi semua itu ini diinginkan oleh Tuhan untuk kita perhatikan. Untuk kita perhatikan. Jadi memang betul-betul dengan tulisan ini diinginkan bahwa kita memberikan sedikit waktu untuk sekedar memperhatikan diri kita sendiri. Meskipun sebenarnya ada kita mengalokasikan waktu yang cukup untuk kita benar-benar melakukan perenungan tentang diri kita sendiri. Dengan latar belakang pencarian kebahagiaan yang merupakan pencapaian yang ingin diraih oleh setiap orang. Baik orang yang baik maupun yang belum baik. Yang masih sendiri, lebih-lebih yang sudah menikah. Jadi yang namanya kebahagiaan itu tentu dicari oleh semua orang. Apakah orang yang baik atau belum baik, yang lajang atau yang sudah menikah. Jadi pada muaraknya kehidupan manusia itu ingin mencapai kebahagiaan. Disadari atau tidak, orang sudah mencoba dengan segala kemampuannya untuk memperoleh kebahagiaan. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar. Namun juga ada yang sadar bahwa kita sudah banyak mencoba dengan segala kemampuan kita. Itu sebenarnya tujuannya untuk memperoleh kebahagiaan. Kita bekerja baik di kantor, di sawah, di kebun, kadang dipenuhi dengan keluhan atau juga suka dan duka. Tentu muaraknya itu sebenarnya kita sadar atau tidak, sebenarnya yang kita ingin peroleh itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan ini. Meskipun mungkin belum sepenuhnya memahami apa sebetulnya kebahagiaan itu. Kita memang kadang-kadang tidak perlu berpikir apa kebahagiaan itu. Yang penting saya bekerja, nanti saya akan menginginkan kebahagiaan dari apa yang saya kerjakan. Padahal kita, kalau kita sedikit berpikir, kadang kita mungkin tidak bisa membedakan antara kesenangan dan kebahagiaan. Ada kesenangan, ada kebahagiaan. Sebenarnya ini identik sekali antara kesenangan dan kebahagiaan. Kalau kita senang, kita bahagia. Kalau kita bahagia, kita senang. Kan seperti itu paradigma pemikiran kita selama ini.
Kadang keduanya itu tidak berbeda. Tapi banyak orang yang berpikir dengan memenuhi keinginan terhadap materi, mereka menjadi bahagia. Seperti itu. Banyak orang yang berpikir dengan memenuhi keinginannya terhadap materi, maka mereka bahagia. Materi bisa apa saja, kita bisa beli mobil, bisa beli sepeda, bisa beli peralatan rumah tangga, bisa bikin rumah, bisa punya istri, punya suami. Maka dengan memperoleh itu semua kita berpikir kita akan bahagia. Apakah betul? Kalau kalau dipikir mungkin betul, ya. Tapi kalau lebih dalam lagi, coba kita pikirkan. Misal kita ingin menikah, ingin menikahi si A misalnya. Seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita yang bernama si A. Ketika dia ingin menikah, maka yang diinginkannya di pikirannya bahwa dia akan bahagia ketika menikah dengan si A. Maka menikahlah dia dengan si A. Apakah benar menjamin setelah dia menikah dengan si A tadi dia akan bahagia? Kan kenyataannya mungkin pertama iya, tapi setelah beberapa waktu mungkin kebahagiaan itu mungkin hilang setelah tahu ternyata oh dia seperti ini. Jadi yang membuat bahagia itu sebenarnya bukan menikahnya itu, bukan materinya itu, tapi tercapainya keinginan. Nah, dia ingin menikah seorang wanita yang bernama A, lalu dia memenuhi keinginannya sehingga keinginan tercapailah keinginan tadi. Lalu dia merasa bahagia. Nah, yang seperti itu sebenarnya masih belum bisa disebut bahagia, baru disebut senang, baru senang. Jadi kadang senang, kadang susah. Cuman yang senang itu, yang susah itu belum tentu membuat orang tidak bahagia. Ada orang yang senang dia bahagia. Ada juga yang dia susah tapi dia tidak sedih. Dia tetap bahagia. Jadi bahagia itu kadang tidak identik dengan susah dan senang. Tapi kalau senang, kalau keinginan terpenuhi, mungkin senang. Nah inilah perbedaan antara kebahagiaan dan kesenangan tadi. Mereka menjadi bahagia setelah mendapatkan materi. Tapi bila diperdalam tadi belum tentu. Tapi apabila keinginannya tercapai, maka mungkin dia senang. Kadang tidak dapat membedakan antara kesenangan dan kebahagiaan. Banyak orang berpikir dengan memenuhi keinginan terhadap materi mereka menjadi bahagia. Tetapi setelah memilikinya akan muncul keinginan yang lebih besar lagi. Nah ini. Jadi kita analogikan seperti sebuah penjelasan hadis Rasulullah, manusia itu memang tidak pernah puas. Diberi gunung emas satu gunung, dia akan menginginkan gunung yang kedua. Dia merasa bahagia mendapat gunung yang kedua. Ketika melihat gunung emas yang ketiga, dia ingin lagi. Artinya apa? Keinginan kebahagiaan mendapat gunung emas yang pertama menjadi lenyap. Lenyap karena dia menginginkan gunung yang kedua. Lenyap. Demikian setelah dapat gunung yang kedua, kesenangan terhadap gunung emas yang kedua itu akan lembur, akan luntur karena dia ingin mendapatkan gunung yang ketiga. Ketika keinginan itu muncul, maka di sana sedang tidak ada kebahagiaan. Ketika kita menginginkan sesuatu, saat itu kita tidak bahagia. Karena kita masih belum merasa memiliki apa yang kita inginkan. Nanti setelah yang kita inginkan kita miliki, baru kita senang. Maka orang yang merasa materi atau hal di luar membuat dia bahagia, itu tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis. Ingin satu, ingin lagi yang lain. Ingin satu, ingin lagi yang lain. Muncul keinginan yang lebih besar lagi. Dan keinginan itu sangat mengganggu. Sehingga mengganggu kebahagiaan yang dirasa. Yang kesenangan sebenarnya mengganggu kesenangannya.
karena perasaannya menginginkan sesuatu yang belum dia dapatkan. Maka kesenangan, rasa senang itu akan hilang. Setelah dipenuhi tetap saja akan muncul keinginan yang lain. Nah, fenomena seperti itulah yang sering, ini bukan cuma terjadi pada kaum Hawa ya, tidak pasti. Pada kaum Adam juga sering terjadi. Itu namanya, itulah yang disebut dengan kehidupan hedonis, gaya hedon, dan itu kehidupan modern seperti itu. Kita pengen HP, setelah dapat HP merek A, nah, ada lagi keluar HP yang baru, ingin lagi HP yang baru tadi. Ada lagi HP yang baru, ingin lagi HP yang baru tadi. Nah, berganti-ganti, tidak ada habisnya. Demikianlah yang disebut dengan hedonis. Tapi itu tidak bisa disalahkan karena kehidupan sosial manusia itu memang sudah apa namanya, sudah garisnya seperti itu. Itu apa, pernak-pernik hidup dalam kehidupan sosial memang seperti itu. Kalau tidak seperti itu mungkin kita tidak memiliki banyak sesuatu materi. Nah, tapi tadi kembali lagi, dengan demikian kadang-kadang kita lupa kepada diri kita sendiri. Kan banyak orang yang bekerja, dia lupa diri, lupa dengan kekuatan tubuhnya, kapasitas kesehatannya tidak diprediksi dalam bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu, tiba-tiba jatuh karena tensi tinggi atau karena jantung, karena memikirkan sesuatu yang di luar diri atau sebagai makhluk sosial, tapi sebenarnya makhluk individu. Dia lupa bahwa dirinya sebagai makhluk individu yang juga individunya perlu diperhatikan, tubuh perlu diperhatikan, pikiran perlu diperhatikan, perasaan perlu diperhatikan. Jadi gaya hidup hedonis itu tadi sebenarnya yang dicari itu adalah senang saja. Senang itu, tapi di balik senang orang yang hedonis tadi sebenarnya ada rasa tersembunyi keinginan, nah, keinginan yang mengganggu. Keinginan yang mengganggu ini karena apa yang dicarinya dari sarana-sarana itu masih belum bisa membuat dia puas sepenuhnya, belum bisa membuat bahagia sepenuhnya. Gaya hidup hedonis tadilah yang membuat seseorang kadang-kadang lupa diri. Jadi disinilah kedudukan kita sebagai makhluk individu perlu kita renungkan kembali. Karena kadang-kadang untuk mencari sarana-sarana itulah kita lupa dengan kebahagiaan itu sendiri. Karena kita menganggap kebahagiaan itu ada pada sarana-sarana, ada pada luaran, ada pada benda, ada pada materi. Kita menganggap itu kebahagiaan ada di materi itu. Sehingga dengan memilikinya kita menjadi bahagia. Padahal kalau kita ingin teliti lebih dalam, coba saja misalnya kita merasa bahagia kalau punya kipas angin. Jadi kita anggap bahagia itu ada di kipas angin, di sarana-sarana itu, lalu kita ingin memilikinya. Sebenarnya coba kita bedah cari di kipas angin itu, mana bahagianya di kipas angin itu? Tidak ada. Bahagia itu tidak berbentuk sosok. Ingin punya rumah besar misalnya, cari saja di rumah itu. Di mana letak bahagianya itu, di mana? Kan tidak ada. Cuma rumah seperti saja. Cuma kipas angin seperti itu. Di kendaraan misalnya. Kita bahagia setelah memiliki kendaraan. Tidak ada bahagianya di kendaraan itu, tidak ada. Ya kendaraan ya kendaraan. Sarana-sarana. Kadang-kadang dengan mencari sarana-sarana itu yang kita anggap itu adalah kebahagiaan, kita lupa kebahagiaan itu sendiri. Sehingga untuk mencarinya kadang-kadang kita pontang-panting, ya, peras keringat, banting tulang, akhirnya sakit dari hasil kerja kita yang ingin mengejar materi tadi, habis uang untuk kita berobat. Kita lupa diri, karena kita mengaku baik di sarana-sarana. Padahal kalau sadar untuk sebagai makhluk individu, ternyata kebahagiaan itu tidak di luar, tapi di dalam diri kita sendiri. Dia hanya muncul karena sesuatu yang dipicu di luar. Tapi tanpa sarana pun sebenarnya, nanti akan ada penjelasan, tanpa sarana pun sebenarnya kita sudah bisa merasa bahagia. Karena
sejati kita memang kebahagiaan itu ada di dalam diri, tapi kita tidak mampu mengelolanya sehingga kebahagiaan itu tertutupi seperti matahari yang tertutup awan. Padahal kebahagiaan itu adalah mataharinya. Kita mengira kebahagiaan itu adalah awan-awan yang padahal kebahagiaan yang sejati ada pada mataharinya. Jadi masih ada gaya hidup hedonis tadi yang tidak pernah merasa puas karena ingin selalu bahagia. Nah, ini sebenarnya kalau dalam Al-Quran disebut nafsu lawamah, nafsu yang tidak pernah merasa puas. Ketika dia mendapatkan satu, ada lagi yang lebih baik, sehingga dia setelah mendapatkan yang satu tidak merasa yang satu lebih baik, ada perasaan menyesali diri. Ada perasaan menyesali diri karena menganggap salah pilih lah, kemudian pilihannya kurang tepat lah, karena dia selalu mencari dan mencari, sehingga yang ditemui nanti adalah ketidakpuasan malah. Padahal yang dicari adalah kepuasan, dan selalu dalam hati orang yang hedonis tadi ada rasa kurang, masih terasa hampa, masih terasa ada yang belum, meski telah memiliki segalanya yang bersifat materi. Apakah yang belum Anda miliki sehingga membuat Anda selalu merasa kurang dan belum juga merasa bahagia? Jadi kalau kita sediakan sedikit uang untuk merenung, selama ini apakah aku sudah bahagia dengan memiliki semua ini? Apakah benar-benar bahagia dengan memiliki semua ini? Atau aku memang bahagia karena memang sudah dari sananya kebahagiaan itu ada? Mungkin di sini kita perlu perenungan. Kalau cuma bahagia, tentu banyak hal yang bisa kita lakukan. Mudah untuk bahagia. Ada orang yang hanya sekedar melakukan jalan-jalan di sekitar rumah, kemudian menghirup udara segar di pagi hari yang jernih, dia sudah merasa bahagia. Tetapi apakah karena udara jernih, karena pagi hari, karena cerahnya suasana yang membuatnya bahagia? Dan tentu bukan sepenuhnya itu. Karena memang dia bahagia. Sebagai contoh saja seperti tidur. Kita sebenarnya tidur itu bahagia sebenarnya. Karena kadang bahagia itu tidak identik dengan kesenangan. So, meskipun tidak ada rasa senang, ya orang kita bisa bahagia. Tidur itu kita tidak bisa mengatakan kalau kita itu senang tidur. Biasa aja tidur. Berbahagia tidur sudah selesai. Tidak ada perasaan senang. Yang ada cuma tenang. Jadi setelah letak kebahagiaan itu pada ketenangan, bukan pada kesenangan. Karena kesenangan sifatnya semu. Tapi kebahagiaan itu terletak pada ketenangan. Tidur itu tenang. Jadi tidur itu tenang, tidur itu bahagia, dan itu menyenangkan. Buktinya semua orang ingin tidur. Ya, kalau tidak bisa tidur, nah itu kan susah. Nah, hal yang sederhana itu bisa membuat kita bahagia. Kuncinya di mana? Ternyata di ketenangan tadi. Di ketenangan inilah kebahagiaan itu bisa kita temukan dengan bahagia yang benar-benar bisa kita sebut sebagai kebahagiaan sejati. Jadi dalam buku ini akan dijelaskan secara rinci bagaimana untuk masuk ke dalam ketenangan di kedalaman diri kita sehingga kita memperoleh kebahagiaan sejati tadi. Sehingga tidak seperti yang disebutkan di sini, kenapa tidak merasa bahagia meskipun sudah memiliki berbagai hal, karena kita masih mungkin belum memiliki kita sendiri yang sebenarnya. Yang kita miliki hanyalah ego. Yang kita miliki hanyalah ego, bukan diri sendiri yang sebenarnya.
Nanti ada perbedaan antara diri yang sebenarnya dengan ego ini. Ego ini bukan diri yang sebenarnya. Inilah diri yang tidak pernah merasa puas. Ego ini diri yang selalu uh, ingin pengakuan, validasi, tidak pernah merasa cukup. Jadi ego inilah sumber ketidakbahagiaan kita. Meskipun kita tidak bisa hidup tanpa ego. Untuk hidup di dunia tentu kita tidak bisa hidup tanpa ego. Jadi masalahnya bukan ada atau tidak ego, tetapi apakah seseorang itu dikuasai oleh egonya atau tidak. Nah, seperti itu. Ego tetap kita perlukan, tetapi jangan sampai kita teridentifikasi sebagai ego sehingga kita hilang jati diri sebagai diri yang sebenarnya. Nah, bukan diri yang sebenarnya, berarti itu adalah diri ego. Inilah yang menyebabkan kita masih merasa kurang. Jadi kenapa kita sering merasa kurang, padahal sudah memiliki ini, punya itu, masih aja merasa kurang. Nah, yang merasa kurang tadilah itulah yang dikenal dengan ego atau diri ilusi ini, bukan diri yang sebenarnya. Bagaimana kita keluar dari ego sehingga menjadi diri yang sebenarnya, nanti pada bab-bab yang lain akan kita jelaskan. Jadi ada juga masih merasa hampa. Jadi masih merasa hampa itu kenapa? Karena kita tadi uh, kehilangan kehilangan diri kita yang sebenarnya. Kehilangan dalam tanda kutip. Sebenarnya diri yang sebenar-benar diri itu tidak hilang sebenarnya. Hanya tertutupi oleh diri ego tadi. Sehingga hidup itu terasa hampa, lebih-lebih apabila dalam keadaan sendirian. Jadi inilah salah satu alasan mengapa kita harus kembali berjalan ke dalam, bukan mencari jalan keluar. Karena yang harus kita benahi terlebih dahulu, yang harus kita temui terlebih dahulu, yang harus kita cari terlebih dahulu adalah diri kita yang sebenar-benarnya di kedalaman diri kita. Jadi bukan mempelajari buku ini bukan mencari identitas, karena identitas itu adalah uh, diri kita yang di luar sebenarnya, di permukaan. Nama, ya, pekerjaan, suku, kelahiran, keturunan, itu semua identitas. Dan identitas itu bukan diri yang sebenarnya. Identitas ini adalah tempat ego ini diam. Tempat ego tinggal itu di identitas ini. Meskipun identitas ini kita perlukan sebagai makhluk sosial. Tanpa identitas kita tidak mungkin bisa bersosial di masyarakat. Tanpa identitas. Tanpa nama orang susah. Siapa? Kan nggak ada. Kakaknya nanti susah kalau nggak ada kakak KTP. Sekolah juga perlu nama. Tapi perlu direnungkan bahwa kita bukan nama. Kita bukan kelahiran. Itu hanya identitas kita. Kita yang sesungguhnya bukan identitas kita yang di luar tadi. Nah, bagaimana caranya melebur identitas ini menjadi diri kita yang sebenarnya? Itu ada bab-bab yang lain kita bacakan. Jadi sekali lagi mempelajari seni mengenal diri ini atau semedi ini bukan untuk memperkuat identitas. Bukan setelah mempelajari buku ini, setelah mempelajari mengenal diri, lalu merasa, oh aku sudah kenal, ternyata diriku adalah ini. Ternyata diriku adalah diri yang tidak terbatas misalnya. Ternyata diriku adalah penuh dengan potensi. Bukan seperti itu. Pengakuan seperti itu adalah pengakuan ego. Dan ego itu tadi berdiri di identitas. Akhirnya menjadi identitas lagi. Tidak menjadi diri yang sebenarnya diri. Tidak lenyap. Sehingga identitasnya semakin tebal, semakin kuat. Jadi diharapkan dari mengenal diri itu tadi bukan hanya sekedar menjadi ilmu untuk memperkuat si ego ini, bukan. Jadi tapi untuk menemukan dan menjadi diri kita yang sebenarnya. Saat kita menyadari aliran arus pikiran dan emosi kita di dalam, kita sadar ternyata ada kehidupan di dalam kehidupan kita. Inilah
kehidupan di dalam diri kita. Di dalam diri kita ini maksudnya ada kehidupan batiniah, ada pikiran yang hidup, ada hati yang hidup, ada emosi yang hidup di dalam diri kita. Dan kehidupan yang di dalam tadilah ternyata yang tercermin keluar kehidupan diri kita. Jadi kehidupan yang di luar ini sebenarnya hanyalah cermin dari kehidupan siapa yang di dalam. Seperti itu. Selanjutnya kita percepat pada alinea paragraf selanjutnya ada kesenangan hidup berorientasi pada hiburan. Ini kesenangan tadi. Kalau kesenangan hidup berorientasi pada hiburan yang sifatnya di luar, yang dicari oleh pikiran sadar. Jadi pikiran itu memang dia ingin kesenangan, dan kesenangan itu ada pada hiburan yang menghibur, dan sifat hiburan itu ada di luar. Ada karaokean, ada jalan-jalan, ada shopping, belanja, ada makan, itu semuanya sifatnya di luar, dan itu sangat menyenangkan dan itu diinginkan oleh pikiran. Tapi ketenangan membawa pada kedamaian yang sifatnya lebih mendalam yang dicari oleh hati. Ada beda antara pikiran dan hati. Hati ini dia atau kalbu ini lebih ke dalam. Jadi kalbu kita, hati kita sebenarnya dia lebih menginginkan ketenangan. Beda dengan pikiran, dia lebih menginginkan kesenangan. Jadi meskipun senang, kalau hati tidak tenang, pasti itu akan terjadi peperangan dalam diri. Pasti akan terjadi peperangan dalam diri. Tapi kalau itu terjadi, itu momen yang bagus sebenarnya. Berarti kesadarannya sedang terbuka. Baik, untuk penjelasan kali ini mungkin bisa cukup sampai situ dulu. Nanti akan kita lanjutkan pada halaman selanjutnya.